Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Teori Proses Masuk dan Perkembangan Agama serta Kebudayaan Islam di Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pada masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat beraneka ragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, dan sosial budaya. Suku bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah-daerah pedalaman. Jika dilihat dari sudut antropologi, budaya belum banyak mengalami percampuran jenis-jenis bangsa dan budaya dari luar, seperti dari India, Persia, Arab, dan Eropa. Struktur sosial, ekonomi, dan budayanya agak statis dibandingkan dengan suku bangsa yang mendalami daerah pesisir. Mereka yang berdiam di pesisir, lebih-lebih di kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang lebih berkembang akibat pencampuran dengan bangsa dan budaya dari luar. Teori masuknya Islam ke Indonesia pada abad kelima tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Teori-teori masuknya Islam, yang pertama teori Gujarat. Bukti sejarahnya yaitu batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Teori masuknya Islam yang kedua yaitu teori Persia. Yang ketiga yaitu teori Makkah. Yang keempat yaitu teori India. Yang kelima yaitu teori Bangladesh. Yang keenam teori Cina. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang setelah dianutnya oleh penduduk pesisir Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam semakin berkembang hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang belum menganut Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Cara penyebaran Islam di Indonesia yang pertama dengan cara perdagangan.
Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, politik. Yang keenam, tasawuf. Nah, penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dikenal dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut yang termasuk wali songo. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gersik berasal dari Persia. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Derajat atau Syarifuddin putra Raden Rahmat. Yang keempat, Sunan Bonang dan Mahdun Ibrahim. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Yang keenam, Sunan Kalijaga atau Joko Said. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. Yang kedelapan, Sunan Muri atau Raden Umar Said. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah hasanah budaya nasional Indonesia serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Pengaruh Islam terhadap budaya Indonesia, yang pertama seni bangunan, diantaranya masjid dan menara dan makam. Yang kedua seni ukir. Yang ketiga aksara dan sastra. Yang keempat kesenian, diantaranya kesenian debus, sedati, wayang. Yang kelima kalender, yaitu perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Komariah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Para warga belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.